Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Nama saya Muhammad Nur Kafi, NIM saya 200111139 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen kelas Karyawan Manajemen 1A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan pengertian toharo atau bersuci. Sejatinya pembahasan mengenai toharo merupakan pembahasan yang paling krusial dan penting dalam kitab fikih. Biasanya sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai sholat, puasa, zakat, dan haji, penulisan kitab fikih akan lebih memaparkan soal toharo atau bersuci ini. Lalu apa sih kira-kira pengertian toharo itu sendiri? Hal ini lantaran tanpa bersuci, ibadah yang kita lakukan tidak sah. Karena itulah sebelum beribadah, kita sudah dalam keadaan suci. Pengertian toharo. Dalam kitab fikih, toharo adalah membersihkan diri dari kotoran yang dapat dirasakan. Kotoran tersebut dibagi menjadi dua, yakni kotoran yang berasal dari dalam tubuh seperti air kencing dan lain-lain. Lalu kotoran yang berasal dari luar tubuh seperti najis yang menempel. Karena itu, agar kembali bersih dan suci, Islam mengajarkan umatnya untuk bersuci sebelum melakukan ibadah. Adapun alat yang paling utama bersuci adalah air. Namun apabila tidak memungkinkan, boleh menggunakan debu tayamum. Sama halnya dengan istinja, apabila tidak ada air diperbolehkan menggunakan batu yang kasat. Menurut bahasa, toharo berarti bersuci. Sementara menurut syara toharo adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Toharo ini adalah syarat wajib yang dilakukan untuk beribadah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah kamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Pembagian toharo. Menurut pembagiannya, toharo dapat dibedakan menjadi dua, yakni satu, bersuci lahiriah. Maksud dari bersuci lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran hadas dan najis. Adapun membersihkan dari najis, yakni membersihkan badan, pakaian, atau tempat tinggal dari kotoran sampai hilang rasa bau dan warna dari najis tersebut. Yang kedua, bersuci batiniah. Bersuci secara batiniah ini adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin seperti dosa dan perbuatan maksiat. Dapat pula seperti dengki, takabur, dan lain-lain. Adapun cara membersihkan yakni dengan taubatan nasuha, memohon ampun serta berjanji tidak akan mengulang lagi. Alat untuk toharo. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyulitkan hambanya dalam melakukan ibadah. Sama halnya seperti bersuci. Apabila kita tidak bisa menggunakan air, tidak diperbolehkan menggunakan tanah, batu, kayu. Kita diperbolehkan menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda padat lain yang suci untuk mengalirkan air. Dalam bersuci dengan air pun kita harus memperhatikan airnya. Adapun air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan seperti air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air danau, air salju, dan air embun. Dalam surat Al-Anfal ayat 11 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu,
dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Namun ada juga air suci yang tapi tidak dapat mensucikan, seperti air kopi, air teh, air kelapa, dan lain-lain. Air tersebut halal untuk diminum tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Lalu air musyamas, yakni air yang berjemur oleh matahari dalam bejana. Air ini makruh untuk digunakan bersuci. Selanjutnya air mustakmal, yakni air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa bau maupun warnanya. Selanjutnya air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya, maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah atau 270 liter menurut ulama kontemporer. Itulah pengertian toharo dan alat yang dapat digunakan untuk bersuci. Semoga artikel ini bermanfaat dan dapat memberikan banyak kebaikan. Saya akhiri apabila kurang kata atau ucap. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.